senjata dan perjanjian Hudaybiyah merupakan awal babak baru dalam kehidupan Islam dan kaum muslimin. Jadi ini teh babak baru lagi. Ada babak baru dalam Islam teh, yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, hijrah ke Madinah. Kemudian babak baru lagi yaitu perjanjian Hudaybiyah. Karena ditutup pintu Mekah tidak menyerang, Ghatafan tidak menyerang, jadi kaum muslimin leluasa untuk bisa berdakwah ke tempat yang lainnya. Dikirimlah kemudian surat ke beberapa raja, karena tadi udah leluasa ya. Mekah udah jongjon, Yahudi udah jongjon. Akhirnya apa? Meluaskan ekspansinya. Dikirimlah surat-surat ke negeri Mesir, ke Heraklius dikirim tuh, yang nantinya akan jadi cikal bakal perang Tabuk. Ini rame pisan perang Tabuk ini. Karenanya sudah ada surat ke sana tuh. Kemudian dikirimnya surat kepada Raja Najasyi, kepada Muqawqis atau Raja Mesir. Kemudian dikirim juga kepada Kisra atau Raja Persia. Ingat kisahnya Suraqah bin Malik? Suraqah bin Malik yang ketika Rasulullah hijrah, Suraqah ini membantu Rasulullah dan dijanjikan gelang Persia. Dikirim surat nanti ti ayeuna tah di zaman Nabi. Kemudian mereka menolak, diperangi di zaman Umar bin Khattab. Dan Kisra atau Persia ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Jadi namanya teh beda-beda teh ya. Heraklius itu adalah panggilan Raja Romawi. Sanes nama, gelar. Sanes alamun kita mah apa? Presiden. Jokowi mah eta teh nama. Nama pemimpinnya, gelarnya namanya presiden. Heraklius bukan nama, tapi gelar Raja Romawi namanya Herakl atau Heraklius. Kalau Najasyi, apa Najasyi? Najasyi bukan nama, tapi gelar Raja Najasyi atau rajanya namanya teh di negeri Habasyah. Paham? Jadi bukan namanya, bukan Najasyi, beda lagi Najasyi. Seperti Fir'aun teh bukan nama. Nama Ramses II. Fir'aun gelarnya. Paham tuh? Kenapa disebutkan Fir'aun, gak disebut nama? Di Al-Qur'an disebutnya Fir'aun. Karena ini berlaku sampai akhir zaman, bahwa nanti kelak ada pemimpin yang sama seperti Fir'aun. Jadi nggak disebutkan namanya. Kalau di Al-Quran sudah disebutkan khusus namanya, berarti tidak akan terulang lagi kejadiannya. Alas ya. Habis. Kalau disebutkan nama di Al-Quran, tidak akan terulang 2 kali kejadian. Seperti Maryam, ada nggak wanita yang tidak punya suami tapi hamil di luar nikah? Banyak ya, tapi bukan itu maksudnya. Bukan yang ditiupkan ruhnya. Kalau yang tanpa status mungkin banyak. Nah, tidak akan terulang. Kenapa disebutkan Fir'aun? Karena ini bisa saja terjadi pengulangan di akhir zaman. Dan ancaman ini berlaku sampai akhir zaman. Siapa saja yang disebutkan di Al-Quran? Ibrahim, Musa, Yunus, moal aya ayeuna. Enggak ada manusia yang dimakan ikan terus masih hidup, moal aya, bohong. Kemudian Sulaiman, enggak ada. Jadi kisah-kisah di Al-Qur'an yang dikhususkan disematkan pada sebuah nama tidak akan terulang lagi. Nabi Isa yang menyembuhkan mata orang buta, enggak akan keulang. Paham? Tapi kalau gelar atau keumuman bahasanya itu pasti akan terjadi lagi. Seperti Fir'aun. Nah, banyak kan sekarang pemimpin-pemimpin yang zalim. Berkacalah kepada
Fir'aun, seperti itu. Jadi Najasyi Muqawqis, Raja Muqawqis, namanya teh kalau di Mesir namanya Muqawqis, bukan Fir'aun lagi. Muqawqis. Surah kepada Muqawqis, raja Mesir. Kemudian Kisra. Kisra itulah gelar raja untuk negeri Persia. Dibedakan lagi. Kisra ini bukan nama tapi gelar. Kisra nama gelarnya, raja nama di sini nggak disebutkan. Kemudian negerinya Persia. Kemudian Kaisar Romawi Heraklius. Sudah segitu dikirimnya ke 4. Kemudian ke Raja Oman juga, ke penguasa Yamamah, ke Al-Munzir bin Sawa. Banyak sekali, tetapi itu boleh baca. Nah, kita akan petakan besok. Nah, setelah itu terjadilah perang Khaybar. Perang Khaybar, semua Yahudi yang terusir di kota Madinah dulu, Bani Nazir, Bani Quraizoh, Bani Qainuqa, semua lari ke Khaybar, dan Khaybar jatuh di tangan kaum muslimin di tahun ke-8 Hijriah sebelum Fathu Mekah. Kata Aisyah radhiyallahu anha berkata seperti ini, aku tidak pernah merasakan kenyang selama hijrah ke Madinah sebelum perang Khaybar tercetus. Jadi setelah perang Khaybar, kaum muslimin tidak lagi merasakan lapar. Selama 8 tahun hijrah sering kelaparan. Barulah setelah jatuhnya Khaybar, mereka bisa makan kenyang. Masya Allah, kembali. Segitu teteh mungkin pembukanya, karena waktu juga ya yang terlalu mepet, jadi sulit untuk mendetailkannya gitu. Jadi diumumkan saja. Insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.